melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Adabul Mufrad. Kepada beliau dengan sebuah hormat kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para bapak lan ibu, tuwin adik-adik yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Hingga detik ini kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba, yaitu murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi' dan tabi'ut tabi'in, serta semoga salawat bersambung kepada umat beliau yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim
ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali membacakan kitab Adabul Mufrad karanganipun Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang keutamaan menafkahi keluarga. Hadis nomor 749 An Abi Mas'ud Al-Badri, dari Abu Mas'ud Al-Badri, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi dawuh, man anfaqa nafaqatan ala ahlihi, barang siapa memberi nafkah kepada keluarganya, wahwa yahtasibuha, dan ia mengharapkan pahalanya, ihtisab artosipun mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kanat lahu shadaqah, maka nafkah itu merupakan shadaqah baginya. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 53 dan riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor 48 bab fadlun nafaqah was shadaqah alal aqrabin, bab keutamaan nafkah dan sedekah kepada kaum kerabat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran. Yang pertama, nafkah itu hendaknya dilandasi dengan keikhlasan, niat ikhlas karena Allah, dan juga niat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu nafkah yang hukumnya wajib maupun nafkah yang mustahab utawi sedekah sunnah. Kemudian pelajaran berikutnya, dari sini kita tahu nafkah, sedekah, apapun yang kita berikan di jalan Allah, kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka tidak akan mendapatkan pahala. Atau misalnya nafkah keluarga tidak diniati dengan niat ibadah, tapi hanya niat rutinitas semata, maka itu juga tidak berpahala. Jadi niat itu yang membedakan antara amalan adat, kebiasaan, dengan amalan ibadah. Ada orang sama-sama mandi di sungai. Yang satu mandi niatnya menghilangkan kotoran dari badan dan menyegarkan badan. Yang satu mandi niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Maka ini beda sudah. Yang membedakan niatnya. Oleh karena itu mungkin seandainya wonten di antara para jamaah, waalaikumsalam, yang selama ini menafkahi keluarga belum diniatkan ibadah, maka mulai sekarang dirubah. Ketika kita menafkahi keluarga, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban, dan ini sudah menjadi ijma', kesepakatan para ulama kita. Dan sekaligus ini menunjukkan nafkah itu kewajiban suami.
nafkah kewajiban suami. Dari sinilah Allah melebihkan derajat seorang suami dari istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Laki-laki itu, suami itu memiliki beberapa derajat daripada wanita disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan juga disebabkan nafkah-nafkah mereka. Jadi para suami, waalaikumsalam, Anda sebagai suami, di pundak Anda ada kewajiban. Ada kewajiban untuk menguasai istri, memimpin istri, mencukupi istri. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan kepada istri-istri kami?" Kata Rasul, "Perbaiki pergaulanmu dengan mereka. Dan kalau kamu makan, ya, mereka juga harus diberi makan. Ketika kamu berpakaian, mereka juga harus diberi pakaian." Jadi istri itu ibaratnya awan. Awan itu artinya tawanan. Tawanan bagi suami. Maka bersikap baiklah kepada istri-istri Anda. Jangan sekali-kali Anda menzalimi mereka. Sehingga dalam masalah rumah tangga ini Allah menutup firman-Nya dengan azizun hakimun. Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Artinya seandainya para suami zalim kepada istri, ya, jahat kepada istri, ingat Allah Maha Kuasa untuk membalas kezaliman suami kepada istri. Allah Maha Perkasa untuk menghukum suami yang telah zalim kepada istri. Hakim artinya bijaksana. Semua keputusan Allah, baik dalam masalah rumah tangga maupun itu masalah perceraian, rujuk, iddah dan sebagainya, warisan dan sebagainya, hakim. Itu dilandasi dengan hakim, Allah yang Maha bijaksana. Maka kaum muslimin, ya, ini penting bagi kita sebagai orang yang beriman untuk menerapkan syariat Allah dalam rumah tangga kita. Jadi untuk nafkah itu dalam Islam bisa disebut dengan istilah sedekah, ya, sedekah. Ya. Jadi seakan-akan setiap apa yang kita berikan kepada istri kita, anak kita, itu mendapat pahala sedekah. Satu tetes air pun juga bernilai sedekah. Senyum kita, ya, perbuatan baik kita, semuanya bernilai sedekah. Sampai mohon maaf nyuwun sewu, hubungan badan pun bernilai sedekah, bernilai pahala. Oleh karena itu, sekaya apapun seorang pemuda, seluas apapun sawahnya, tetap dia tidak akan mendapatkan ketenangan hidup, tidak akan mendapatkan, ya, kesempurnaan kebahagiaan sebelum dia memiliki pasangan atau istri. Sebab Allah sudah menjadikan hal itu menjadi sebuah fitrah, sebuah sunatullah. Laki-laki itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan sempurna dengan istrinya, dan istri juga demikian. Maka para suami sadarilah itu, para istri sadarilah itu. Mudah-mudahan Allah melanggengkan keluarga panjenengan, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga yang belum menikah, semoga dimudahkan untuk segera menikah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya an Jabir qala rajulun ya Rasulullah, indi dinar. Ya Rasulullah, kami punya dinar. Dinar itu mata uang emas. Dinar itu ukurannya mengikuti emas. Artinya mata uang dinar itu lebih stabil, Bapak Ibu. Di zaman Nabi, wedhus domba itu harganya 1 dinar. Di zaman kita sekarang ya standar. Karena dinar itu pakai emas. Emas di zaman Nabi itu
ya, dengan emas zaman kita sama. Emasnya sama. Sehingga harga emas akan selalu seperti itu. Sehingga nggak akan mengalami defisit atau apa ini. Stabil, beda dengan uang kertas kan begitu. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. 24 karat ya. 1 dinar. Wedhus zaman Nabi sak dinar berarti seharga berapa? 4 jutaan ya. 4 juta. Kalau 1 dinarnya itu 4 gram berarti sak gramnya 600 ya. Berarti hampir 3 jutaan. Dan kambing sekarang normal juga itu yang bagus kan begitu. Jadi standar. Nah, An Jabir qala rajulun ya Rasulullah inti dinar. Saya punya dinar. Qala kata Rasul, anfikhu ala nafsik. Yang pertama, nafkahkan itu untuk dirimu sendiri. Qala indi akhar, saya punya yang lain. Faqala anfikhu ala khadimik. Sedekahkan kepada atau nafkahkan untuk pembantumu. Au qala ala waladik, atau kepada anakmu. Qala indi akhar, saya masih punya dinar yang lain. Qala da'hu fi sabilillah wa huwa akhassuha. Kalau gitu infakkan di jalan Allah dan itu adalah yang paling rendah. Hadis ini sanadnya lemah. Lemah. Hadis ini lemah. Mari kita lihat hadis lemah ini mengajarkan apa? Hadis lemah ini mengajarkan bahwasannya seorang hamba akan mendapatkan pahala atas nafkah yang wajib ia berikan, yang pahalanya sama dengan pahala sedekah, karena dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan perintahnya Allah. Pelajaran berikutnya, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri, anak, budaknya, pembantunya, dan semua orang yang menjadi tanggungannya. Nanti kita sebutkan ya keutamaan menafkahi. Ada beberapa hadis ya yang menyebutkan tentang keutamaan menafkahi keluarga. Di antaranya hadis yang sudah kita bacakan dari pertemuan kemarin dan hari ini. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, perlu kita sampaikan lebih dahulu tentang pengeluaran harta dalam hal kebaikan itu dibagi menjadi 3. Saya ulangi, pengeluaran harta dalam kebaikan dibagi menjadi 3. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Ketika Imam Ibnu Battal menjelaskan hadis Al-Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la hasada illa fisnataini, tidak boleh hasad kecuali pada dua, yakni 2 orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatu ala halakatihi fil haqq. Orang yang Allah anugerahkan kepadanya harta, kemudian dia infakkan di jalan kebaikan. Yang kedua, wa rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah beri karunia ilmu, yaitu Quran dan Sunnah, lalu ia menunaikan ilmu itu dan mengajarkannya. Maka dari sini kata Imam Ibnu Battal, mengeluarkan harta dalam kebaikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengeluaran untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan orang yang wajib dinafkahi dengan bersikap sederhana, tidak medit, tidak boros. Ini yang pertama.
Jadi nafkah itu tidak pelit, tidak boros ya. Letakkan pada porsinya masing-masing. Nah, nafkah seperti ini lebih afdol, langkung utami dari sedekah biasa dan bentuk pengeluaran harta lainnya. Ya, sebab Nabi sudah bersabda yang barusan kita sampaikan tadi. Ya. Kemudian hadis pengeluaran harta yang kedua, penunaian zakat dan hak Allah. Ya, ini. Jadi pengeluaran harta pertama untuk diri kita, keluarga kita. Ya, dan ini lebih baik daripada ya, semuanya. Ya, yang menjadi kewajiban kita harus kita utamakan. Yang kedua, menunaikan zakat dan hak Allah. Ya. Ya. Sebab zakat itu bisa melepaskan diri dari sifat pelit. Yang ketiga, sedekah tatawwu' utawi sedekah sunnah. Seperti menafkahi kerabat untuk menyambung hubungan kekerabatan supaya yang jauh menjadi dekat. Dan juga sedekah kepada teman dekat. Nah, termasuk juga memberi makan orang yang kelaparan. Kata Ibnu Battal, barang siapa yang menyalurkan harta untuk 3 jalan di atas, maka ia berarti tidak menyia-nyiakan harta dan telah menyalurkannya tepat sasaran. Maka kalau ada orang seperti ini, kita boleh hasad kepadanya. Artinya kita bersaing dengannya dalam kebaikan, dengan tidak disertai niat supaya kebaikan itu hilang dari saudara kita. Begitu kata Imam Ibnu Battal. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini ada 6 keutamaan memberi nafkah. Pertama, nafkah kepada keluarga lebih afdol, lebih utama dari sedekah sunnah. Berdasarkan hadis Muslim nomor 995 dari sahabat Abu Hurairah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang budak, 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk fakir miskin, 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu infakkan untuk keluargamu. Masya Allah ya, ini yang pertama. Jadi kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim jilid 7 halaman 82, keutamaan nafkah bagi keluarga dan hamba sahaya serta dosa bagi orang yang melalaikan dan menahan nafkahnya untuk mereka. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu ya melalaikan nafkah kepada yang wajib dinafkahi, terutama kaum bapak. Keutamaan kedua, jika mencari nafkah dengan ikhlas akan mendapat pahala yang besar. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari nomor 56 ya. Bismillah. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, innaka lang tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Artosipun, sungguh tidaklah engkau menginfakkan harta nafkah dengan tujuan mengharap wajah Allah pada hari kiamat nanti ya, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar
sampai makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Fi fimra'atik, makanan yang kamu suapkan kepada istrimu. Masya Allah ya. Maka Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam bab ya, setiap amalan tergantung pada niat. Innamal a'malu bin niat. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan mencari nafkah bisa mendapat pahala jika diniatkan dengan ikhlas dan untuk meraih wajah Allah, yakni berharap melihat wajah Allah di surga kelak. Namun kalau cuma aktivitas harian tanpa niat, ya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi nggak dapat pahala. Oleh karena itulah pentingnya ilmu di sini. Maka tadi di hadis yang tadi kita katakan tasibuha, dia ihtisab. Ihtisab itu artinya apa? Mengharap pahala dari Allah. Sama dengan ketika Bapak Ibu dapat musibah, dapat ujian. Ibu dapat ujian, Bapak dapat ujian, lalu memilih sabar. Ya sudah, Bapak Ibu hanya dapat sabar toh. Ya. Tapi kalau diniatkan dengan ihtisab, mengharapkan pahala, maka dapat double. Dapat double. Nah, maka di sini yang betul ketika dapat musibah, Bapak Ibu mengharapkan pahala dari Allah. Bersabar plus mengharapkan pahala dari Allah, ihtisab bahasa Arabnya. Itu Nabi yang memerintahkan. Makanya ketika mendapat musibah, di antara doa yang Nabi ajarkan selain mengucapkan kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minhu. Ya Allah, berilah pahala kepadaku pada musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Kan begitu doanya. Nah, ini penting untuk dipahami. Kemudian keutamaan yang ketiga, memberi nafkah termasuk sedekah. Dalam hadis Mikdam bin Ma'di Karib yang dulu kita bahas, rawahu Ahmad, ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah wa ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqah wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqah. Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu, kita makan untuk kita sendiri, itu sedekah. Kemudian harta yang kamu gunakan untuk memberi makan anakmu, itu juga sedekah. Ya, dinilai sebagai sedekah. Begitu juga makanan yang kau berikan kepada istrimu, itu bernilai sedekah. Makanan ya yang engkau berikan kepada pembantumu, itu juga termasuk sedekah. Termasuk juga makanan yang diberikan kepada orang tua kita, ya, keponakan kita, mungkin adik-adik kita, ya, siapa tahu. Nah, mungkin ada adik kita yang membutuhkan dan sebagainya. Sedekah itu, masya Allah. Wah, kurang penak pi dadi wong beriman. Hampir semuanya aktivitasnya, bahkan hembusan nafasnya itu bisa bernilai pahala. Kalau di sini kita pandai-pandai berniat dalam aktivitas kita. Makanya Imam Ahmad berpesan kepada anaknya, ya bunayya inwil khaira fa innaka la tazulu fi khairin. Ya. Hai anakku, berniatlah kebaikan, sebab engkau senantiasa di dalam kebaikan selama kamu berniat kebaikan. Masya Allah. Bangun tidur niat yang banyak untuk berbuat kebaikan, walaupun tidak sempat mengerjakan kebaikan yang kita niatkan, ya, Bapak Ibu sudah dapat pahala dari niat itu. Masya Allah. Keutamaan keempat, harta yang dinafkahi semakin barokah dan akan diberi ganti. Ini kita tanamkan Bapak Ibu. Yakinlah harta yang Bapak Ibu keluarkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam hadis Al-Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidaklah para hamba yang memasuki waktu pagi melainkan di dalamnya ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari keduanya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak hari ini. Yang lain mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah, jadikan bangkrut kepada orang yang tidak mau bersedekah alias medit di hari ini. Masya Allah. Maka orang yang memberi nafkah untuk keluarganya termasuk berinfak, sehingga mereka kena doanya malaikat ini. Artinya suami yang setiap hari mencari nafkah untuk istrinya dapat doanya malaikat. Masya Allah, kurang penak piye ya? Monggo semangat ya. Nah, dan ini berlaku mulai dari satu hari itu, bukan hanya pagi itu ya. Karena malaikat mendoakannya pagi, tapi berlangsung sampai pokoknya siapapun yang di hari itu berinfak, berbagi, bersedekah, kena doanya malaikat, termasuk berinfak kepada anak istri. Keutamaan yang kelima, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban apakah ia benar memperhatikan nafkah untuk keluarganya atau tidak. Dalam hadis At-Tirmidzi nomor 1705 dari sahabat Anas ibn Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun." Sesungguhnya Allah akan bertanya kulla ra'in ammastara'ahu, pada setiap pemimpin atas apa yang dia pimpin. Nah, suami akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak dan istrinya. Apalagi pemimpin negara, kan begitu. Kemudian hadis berikutnya ya. Innallaha sa'ilun, rawahu Ibnu Hibban ya. Kullu ra'in ammastara'ahu ya. Ahfad am dayyi'. Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin. Apakah ia memperhatikan yang dipimpin atau melalaikannya? Nah, ini dia. Yang terakhir, yang keenam, memperhatikan nafkah keluarga akan mendapat penghalang dari siksa neraka. Masya Allah. Dalam hadis Al-Bukhari nomor 1417, ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Selamatkan diri kalian, jagalah diri kalian dari neraka walau hanya melalui sedekah dengan separuh biji kurma. Masya Allah ya. Artinya jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Maka nafkah yang bapak ya dan saudaraku berikan kepada anak istri itu bisa menjadi penyelamat dari api neraka. Dalam hadis yang lain, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'alu falam tajid indi syai'an, kata Aisyah. Ada seorang wanita dengan dua putrinya menemui aku meminta sesuatu dariku, tapi aku tidak mendapati kecuali tamroh, sebuah kurma, sebiji kurma. Wah, berarti keluarga Nabi sangat bersahaja ya, sampai nggak ada makanan kecuali satu buah kurma. Fa'ataituha iyyaha, lalu sebiji kurma itu aku berikan kepada wanita tadi. Faqasamatha baina ibnataiha, lantas ibu tadi membagi biji kurma tadi menjadi dua. Kurma dibagi menjadi dua, separuh untuk anak yang satu, separuh untuk yang satunya. Wala ta'kul minha, dia enggak makan sama sekali. Summa qamat fa kharajat fa dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ibu itu berdiri dan pergi keluar, Nabi masuk.
Lalu kemudian Aisyah menceritakan, ya Rasulullah, barusan begini. Maka kata Rasul, manibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Perhatikan, luar biasa. Kebaikan kepada anak itu bisa menghalangi dari neraka. Rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Ummu Salamah, garwani pun Kanjeng Nabi juga bercerita, man anfaqa ala ibnataini, barang siapa mengeluarkan hartanya untuk keperluan kedua anak perempuannya, au zawatai qaraba au ukhtaini, atau kedua orang kerabat perempuannya, saudari perempuannya atau kerabat perempuannya, dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah mencukupi mereka dengan karunia-Nya, maka amalan tersebut akan membentengi dirinya dari neraka. Nah, Masya Allah ya, kaum muslimin yang berbahagia, ini sudah cukup sebagai pemberi motivasi kepada kita untuk bersemangat dalam menafkahi keluarga kita. Alhamdulillah. Taib, kita buka dulu sesi tanya jawab. Mungkin ada mau ditanyakan, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa, insya Allah kita carikan jawabannya. Alhamdulillah, karena tidak ada yang bertanya, maka kita akhir ya kajian kita. Silahkan persiapan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.